Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku yang baik. Udara pagi di hari ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Yang sakit pun kiranya sama bersemangat pula. Kiranya semua memuji Tuhan. Haleluya. Bilangan 17 ayat 30-31 menjadi titik tolak renungan kita pagi ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Saudaraku, seorang sales atau tenaga pemasaran perusahaan sepatu diminta pimpinannya untuk menjajaki memasarkan produknya di suatu pulau kecil dan terpencil. Berangkatlah dia ke sana. Setelah beberapa waktu ia kembali. Dia sampaikan laporannya bahwa percuma menjual sepatu di sana karena penduduknya tidak ada yang memakai sepatu. Hari berikutnya, sang pimpinan meminta tenaga penjualan yang lain pergi ke sana. Setelah beberapa lama melaporkan hasil temuannya, dengan wajah gembira, suara yang antusias, tenaga itu melaporkan bahwa sang pimpinan harus segera memutuskan menjual produk sepatunya di sana, karena di sana belum ada yang pakai sepatu. Dikatakannya, itu merupakan peluang besar. Saudaraku, perilaku seseorang tergantung cara pandang dan pola berpikirnya. Yang pertama, melihat penduduk tidak biasa pakai sepatu dan dilihatnya secara pesimis. Menurutnya, tidak akan berhasil jika mau memasarkan sepatu di sana. Melihat realitas memakai pola pikir serba takut, akan melihat kehidupan penuh dengan ketakutan pula. Konsekuensinya, tantangan itu bisa menghentikan langkahnya untuk berjalan lebih jauh. Sedangkan tenaga sales yang kedua justru melihat realitas dengan cara pandang optimis, sehingga saran atau rekomendasinya berbeda dengan tenaga sales terdahulu. Saudaraku, demikianlah pengalaman Israel saat hendak menginjakan kaki memasuki negeri perjanjian. Musa sebagai pemimpin yang berpengalaman, matang, dan bijaksana, tidak gegabah saat rombongan besar itu akan masuk ke negeri itu. Mereka perlu punya pengetahuan maupun pengenalan yang cukup. Tidak gegabah masuk begitu saja. Untuk itu, Musa memerlukan informasi, data, dan corak negeri itu. Mengapa? Supaya Musa mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat. Tanpa didukung informasi lengkap negeri itu,
bisa berujung pada keputusan yang keliru. Wajar Musa mengirim pengintai memasuki negeri itu. Jumlahnya 12 orang. Misi mereka, lihat, kumpulkan informasi, dan kemudian melaporkannya. Dari pekerjaan pengintaian itulah, ternyata kemudian para pengintai terbagi dua, sesuai cara pandangnya. Kelompok pertama melaporkan bahwa negeri itu sudah dihuni berbagai suku bangsa. Penduduknya bertubuh besar. Mereka menyebutnya raksasa. Pertahanan kotanya kokoh. Saking dikuasai rasa cemas, takut, dan pesimistik, kelompok pertama ini membuat informasi yang bersifat berlebihan. Dikatakan bahwa penduduk kota itu suka memakan manusia. Saudaraku, berbeda dengan kelompok kedua. Di kelompok ini ada yang bernama Kaleb. Dia memang mengakui negeri itu menyimpan tantangan besar. Namun, dia menganjurkan agar bangsa Israel melanjutkan perjalanan memasuki negeri itu. Tidak perlu tantangan itu membatalkan masuk ke negeri yang Tuhan sudah janjikan. Cara berpikirnya optimis. Lanjutkan. Kaleb yakin bersama Tuhan, Israel mampu mengatasinya. Saudaraku, dari realitas yang sama bisa melahirkan laporan dan saran yang berbeda. Kelompok pengintai terbelah dua. Hal demikian tidak hanya berlaku di era Perjanjian Lama. Kini, manusia modern pun sama pula. Lihatlah pada orang yang berpola pikir bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Niscaya pola pikirnya akan mempengaruhi tindak tanduknya, sehingga merasa minder, selalu menolak diajak untuk mengembangkan diri. Orang demikian cenderung meremehkan dirinya sendiri. Pesimisme menguasai pola pikirnya. Mari saudaraku, bersama Tuhan, kita optimis. Meski hidup di depan kita ada tantangan, dengan optimisme kita melangkah dengan percaya diri dan mengisi hidup pun penuh makna bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami cara berpikir optimis, karena Engkau selalu menemani dan mengawal langkah kaki kami, sehingga hidup kami teramat berharga. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.